9 Sutra Matahari yang ke-286. Edisi 3544 dan 3545. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Bagaimanapun, kultivasi Ye Tianfei dalam pemurnian badan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dengan bimbingan Master Hun, ia segera mulai perlahan-lahan mengintegrasikan susu leluhur Tai ke dalam badannya. Tiba-tiba, Ye Tianfei merasakan sakit yang luar biasa dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Namun, Ye Tianfei tahu bahwa ini adalah fenomena umum dalam banyak latihan pemurnian badan, karena proses pemurnian badan setara dengan menghancurkan struktur asli badan dan kemudian menatanya kembali, yang juga setara dengan proses penghancuran dan kelahiran kembali. Proses ini akan mendatangkan penderitaan yang luar biasa bagi manusia, dan praktisi kultivasi badan harus mampu menahan penderitaan ini agar dapat berhasil pada akhirnya. Situasi ini sudah sesuai dengan harapan Ye Tianfei. Sambil menahan rasa sakit luar biasa, Ye Tianfei terus menelan berbagai pil ajaib yang membantu meredakan rasa sakitnya. Waktu berlalu lambat, dan teriakan Ye Tianfei terus bergema. Proses pemurnian badan terlalu menakutkan. Terutama bagi ras manusia. Badan manusia jauh lebih rapuh daripada ras lain, jadi manusia harus menanggung rasa sakit yang lebih besar saat memurnikan badan mereka. Untungnya, ras saya lahir dengan darah bangsawan dan badan yang kuat. Kita tidak perlu melalui proses pemurnian badan yang kejam seperti manusia untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan badan kita. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat melihat Ye Tianfei menjerit kesakitan. Ada puluhan ribu ras di dunia, dan memang tidak adil di antara mereka. Kalian binatang purba terlahir dengan segala macam kelebihan fisik. Kalian hanya perlu terus-menerus bangkit dan menembus garis keturunan kalian, dan tingkat kekuatan kalian akan terus meningkat. Dapat dikatakan bahwa kultivasi kalian jauh lebih mudah daripada manusia. Hun Lao juga mendesah. Contohnya, klan kita, klan Chaos World Tree, tidak perlu berlatih terlalu keras. Selama kita terus menyempurnakan dan menyerap lebih banyak sumber daya kultivasi, alam dan kekuatan kita akan meningkat secara alami seiring berjalannya waktu dan kita bertambah tua. Selain itu, klan kita secara otomatis akan melahirkan berbagai bakat rasial dan teknik rahasia yang luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan ras manusia. Hun Lao berkata lagi, namun sepanjang masa, tidak peduli era mana, akan selalu ada manusia di antara para penguasa dunia. Dengan badan mereka yang sangat rapuh, manusia dapat berdiri di posisi teratas di setiap era. Itu karena manusia memiliki pikiran dan kemauan yang lebih tinggi daripada ras lain. Manusia dapat menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menciptakan semua jenis keterampilan dan rahasia yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya dengan ras lain. Jadi jangan meremehkan ras manusia. Bagaimanapun, semua ras dilahirkan dengan kelebihannya sendiri. Hun Lao melanjutkan, itu masuk akal, sama seperti anak ini, meskipun dia manusia, kekuatannya saat ini adalah yang terkuat di tim kita. Ulat sutra naga bertanduk emas mengangguk setuju setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Waktu berlalu dengan cepat dan 3 bulan telah berlalu dengan cepat. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah berhenti berteriak dan duduk di sana tak bergerak, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kondisi pencerahan. Pada saat ini, badan Ye Tianfei telah mengalami perubahan luar biasa. Semua susu leluhur Tai telah mencair ke dalam badan Ye Tianfei dan menjadi bagian dari badannya. Badan Ye Tianfei tampak seperti diukir dari batu giok, memancarkan kilau hijau muda seperti kristal. Dia berhasil. Hun Lao, yang telah mengamati kondisi fisik Ye Tianfei, tersenyum dan berbicara. Ya, saya telah berhasil mengintegrasikan susu leluhur Tai ke dalam badan saya. Susu leluhur Tai telah menjadi bagian dari esensi badan saya. Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya keluar dari matanya, seperti 2 pedang yang menyilaukan, langsung menembus ruang di depannya. Seberapa kuat kamu sekarang? Ulat sutra naga bertanduk emas sangat penasaran dan bertanya dengan cepat. Kekuatan fisikku saat ini seharusnya mampu bersaing dengan dewa sejati tingkat rendah itu, kan? Sedangkan untuk dewa virtual sempurna, kurasa aku bisa membunuh satu dengan 1 jari saja. Ye Tianfei mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan mengerikan yang tak berujung di badannya, dan berkata sambil tersenyum. Tapi itu masih belum cukup. Aku tidak bisa puas dengan ini.
Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan dan memadukan beberapa senjata sihir tingkat dewa sejati, lalu meningkatkan kualitas dan kekuatan badanku. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, Anda memang seorang maniak kultivasi yang tidak pernah merasa puas. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan penuh kekaguman. Selanjutnya, musuh yang akan kuhadapi adalah dewa sejati, dan tentu saja aku tidak bisa merasa puas. Kekuatanku sudah tak terkalahkan melawan dewa virtual, tetapi tidak ada apa-apanya melawan dewa sejati. Jika beberapa dewa sejati datang lagi, aku khawatir aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kekosongan ke-8 mungkin damai dan aman untuk saat ini, tetapi kubu Guardian mungkin sudah merencanakan cara menghadapi kekosongan ke-8. Jadi, bagaimana aku bisa merasa puas? Ye Tianfei menjawab. Ya, meskipun kekuatanmu semakin kuat, tekanan yang kamu hadapi juga semakin besar. Kamu harus terus meningkatkan kekuatanmu. Hun Lao mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei mengeluarkan selusin senjata sihir tingkat dewa sejati dan mulai mencoba menyempurnakan dan menggabungkannya. Setelah menggabungkan susu leluhur Tai, kualitas fisik Ye Tianfei telah mengalami lompatan kualitatif, dan dia memiliki kondisi untuk menyatu dengan senjata sihir tingkat dewa sejati. Tapi ini adalah percobaan pertama Ye Tianfei untuk mengintegrasikan senjata sihir tingkat dewa sejati, jadi dia sangat berhati-hati. Sebelum saya menyadarinya, 3 bulan lainnya telah berlalu. Aku telah mengintegrasikan 15 senjata sihir tingkat dewa sejati. Badanku sekarang setara dengan senjata sihir tingkat dewa sejati. Bahkan jika aku berdiri di sana tanpa bergerak, serangan dewa virtual tidak akan dapat melukaiku. Ye Tianfei merasakan massa dan kekuatan badannya dan berkata dengan percaya diri. Bertarung dengan kekuatan fisik memiliki efek yang cepat dan efisien dan dapat dengan mudah menghasilkan kemenangan telak. Ye Tianfei yakin jika dia berhadapan lagi dengan para dewa virtual itu, sekalipun mereka adalah dewa virtual yang sempurna, dia seharusnya bisa menghancurkan mereka dan menang seketika. Setelah menggabungkan 15 senjata sihir tingkat dewa sejati, Ye Tianfei mendapati bahwa kecepatannya dalam menggabungkan senjata sihir semakin lambat, jadi dia berhenti menggabungkan lebih banyak senjata sihir. Kualitas masing-masing senjata sihir dewa sejati yang dikumpulkan oleh Raja Yang Ming ini sangat bagus, dan senjata-senjata itu jelas jauh lebih kuat daripada senjata-senjata sihir lain yang setingkat, jadi sudah sangat bagus bahwa kamu telah mengintegrasikan 15 senjata sihir dewa sejati. Dan aku merasa bahwa kekuatan obat dari susu leluhur Tai dalam badanmu pasti belum sepenuhnya diserap dan dicerna, karena susu leluhur Tai adalah harta pemurnian badan yang sangat menantang surga. Bahkan jika kamu mengintegrasikannya ke dalam badanmu, akan ada proses pencernaan yang lama. Tunggu saja dan lihat, ketika kamu benar-benar dan sepenuhnya mencerna kekuatan obat dari susu leluhur Tai, kualitas dan kekuatan fisikmu pasti akan meningkat. Hun Lao merasakan badan Ye Tianfei sejenak dan berbicara. Tuan Hun, Anda benar. Saya juga merasakannya. Kekuatan obat Tai Zuru di badan saya tampaknya belum sepenuhnya dicerna. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun, Ye Tianfei segera mengangguk. Harus saya akui bahwa klan pohon dunia Chaos benar-benar berpengetahuan luas. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya tidak berlatih semua keterampilan fisik dan seni bela diri yang kamu peroleh dari Dewa Iblis kekuatan besar sebelumnya. Sekarang kekuatan fisik dan kualitasmu telah mencapai tingkat dewa sejati, kamu seharusnya dapat melatih sebagian besar keterampilan yang diwarisi dari Dewa Iblis kekuatan besar. Hun Lao berbicara lagi. Ya, aku juga memikirkan pertanyaan ini. Saat aku mewarisi keterampilan Dewa Setan Agung, kekuatan fisikku terlalu lemah. Aku dibatasi oleh badanku dan hanya bisa mempraktikkan sebagian kecil dari warisan itu. Aku tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan keterampilan dan seni bela diri tingkat tinggi itu, tetapi sekarang aku bisa. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei telah mewarisi peninggalan Dewa Iblis Perkasa sejak lama. Dewa Iblis Perkasa berspesialisasi dalam mengolah badan fisik, dan dikenal karena mencapai keilahian melalui badan fisik. Terlebih lagi, pada suatu masa di zaman dahulu kala, dia adalah seorang pria sakti yang mampu menindas dunia, dan menindas banyak sekali dewa di era yang sama, hingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Seseorang dapat membayangkan betapa hebatnya keterampilan fisik dan seni bela diri sang Dewa Iblis Perkasa. Di masa lalu, kualitas fisik dan kekuatan Ye Tianfei tidak cukup, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik sihir kuat yang diwarisi dari dewa kekuatan besar.
Sekarang badannya telah mencapai tingkat dewa sejati, dia akhirnya bisa mencoba berlatih. Tanpa penundaan lebih lanjut, saya akan segera mulai melatih 2 keterampilan fisik Dewa Iblis yang kuat, kata Ye Tianfei. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei memasuki kondisi kultivasi lagi. Breaking Boundary Fist adalah seni bela diri fisik pertama yang dipraktikkan Ye Tianfei. Jenis tinju ini didasarkan pada kekuatan fisik dan memadukan hukum ruang dan waktu. Dapat dikatakan sebagai metode tinju yang menggabungkan kekuatan fisik, energi ruang, dan energi waktu menjadi satu. Satu pukulan dapat menyatukan 3 energi bersama-sama, seketika menekan dan menyegel waktu dan ruang di depan, lalu menghancurkannya. Kekuatan penghancurnya sungguh mengerikan. Selain itu, teknik tinju ini mempunyai kegunaan lain yang luar biasa, yakni dapat digunakan untuk mematahkan formasi atau larangan tingkat tinggi, dan kekuatannya pun sangat kuat. Seni bela diri kedua disebut tinju nirwana agung. Saat melakukan teknik tinju ini, kekuatan fisik akan diubah menjadi energi penghancur. Energi yang merusiak merupakan bagian dari energi gelap dan sifatnya sangat merusiak. Satu pukulan dapat menghilangkan vitalitas semua makhluk hidup. Ia juga memiliki fungsi menyegel ruang dan waktu. Dengan satu pukulan, semuanya musnah dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Singkatnya, ini adalah gaya tinju yang sangat merusiak. Kedua seni bela diri tersebut adalah teknik tinju. Sebelum saya menyadarinya, setengah tahun telah berlalu di Phantom Tower. Setengah tahun kemudian, Ye Tianfei telah berhasil berlatih tinju penghancur batas dan tinju pemusnahan besar. Kekuatan tempur tingkat dewa sejati. Aku merasa jauh lebih percaya diri. Ye Tianfei berkata dengan percaya diri. Sekarang mari kita keluar secara resmi. Ye Tianfei berjalan keluar dari menara hantu dan muncul di gua pelatihan. Kemudian dia mengumpulkan semua bendera formasi yang tersusun di gua pelatihan, dan kemudian Ye Tianfei berjalan keluar dari gua pelatihan. Guo Hua, kamu akhirnya keluar. Ye Tianfei baru saja keluar dari gua latihannya ketika seorang tetua biasa dari Sekte Beidou datang menyambutnya. Penatua Chen, ada apa? Ye Tianfei bertanya. Guo Hua, seberapa besar peningkatan kekuatanmu setelah masa pengasingan dan pelatihan ini? Penatua Chen merasakan aura energi Ye Tianfei dan menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan alam dan kekuatan Ye Tianfei yang sebenarnya. Dia terkejut dan bertanya, Penatua Chen, kekuatanku telah meningkat pesat selama retret ini, dan aku juga memperoleh senjata ajaib di alam rahasia Yang Ming yang dapat menyembunyikan aura energi dan alamku. Ye Tianfei menjawab, jadi begitulah adanya. Penatua Chen tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Guo Hua, ketua sekte dan beberapa tetua agung sedang menunggumu. Sekarang kau adalah putra suci sekte Beidou kami dan memenuhi syarat untuk memasuki gua Dewa Beidou untuk berlatih. Kau harus menemui ketua sekte dan tetua agung terlebih dahulu, lalu bersiap untuk memasuki gua Dewa Beidou. Kata Penatua Chen. Gua Dewa Beidou. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Chen, Ye Tianfei segera mencari ingatan Guo Hua dan mendapatkan informasi tentang Gua Ilahi Beidou. Gua Ilahi Beidou merupakan tempat rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur kuno Sekte Beidou. Konon katanya peninggalan Dewa Beidou, pendiri Sekte Beidou. Ini adalah tempat suci yang khusus digunakan untuk kultivasi para pengikut Sekte Beidou. Namun, tidak semua pengikut Sekte Beidou memenuhi syarat untuk memasuki Gua Ilahi Beidou untuk berlatih. Hanya murid inti yang memiliki talenta luar biasa tinggi, yang dilatih oleh pemimpin puncak, yang memenuhi syarat untuk masuk, atau orang suci setiap generasi dapat masuk dengan bebas untuk berlatih. Guo Hua tidak dianggap sebagai murid inti yang dilatih di Sekte Beidou sebelumnya, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berlatih di Gua Ilahi Beidou. Setelah kembali kali ini, ia diberi gelar Putra Suci Sekte Beidou, sehingga ia memenuhi syarat untuk berlatih di Gua Ilahi Beidou. Guo Hua, aku melihat bahwa kau telah banyak berubah setelah kembali kali ini. Tidak hanya temperamenmu yang meningkat pesat, tetapi kekuatanmu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya kau benar-benar mendapat kesempatan besar di alam rahasia Yang Ming. Sekarang setelah kau memperoleh kualifikasi untuk memasuki Gua Dewa Beidou untuk berlatih, itu akan sangat membantu kekuatanmu. Aku percaya bahwa kau akan tumbuh menjadi salah satu talenta muda terbaik dari generasi muda Sekte Beidou kita di masa depan. Penatua Chen menatap Ye Tianfei dan berkata, ada sedikit pujian dalam kata-katanya.
Karena putra suci memiliki potensi perkembangan yang sangat besar, dia setidaknya akan dapat menjadi anggota senior yang penting di Sekte Beidou di masa depan, dan bahkan mungkin meninggalkan Sekte Beidou dan mencapai perkembangan yang lebih besar, jadi perlu untuk membangun hubungan yang baik terlebih dahulu. Terima kasih atas pujiannya, Tetua Chen. Ye Tianfei menjawab dengan tenang. Setelah menjalani masa pelatihan tertutup, Ye Tianfei sudah berencana meninggalkan Sekte Beidou, jadi dia sama sekali tidak tertarik dengan urusan Sekte Beidou. Mengingat kekuatan Sekte Beidou, mungkin tidak ada hal baik di Gua Ilahi Beidou. Gua Suci Beidou ini adalah tempat rahasia yang digunakan oleh Sekte Beidou untuk melatih murid-murid terbaik. Mungkin ada beberapa hal baik di sana. Bagaimana kalau kita masuk dan mencarinya? Ulat Sutra Naga bertanduk emas sangat ingin mencoba dan ingin masuk dan mencari di Gua Ilahi Beidou secara menyeluruh. Lupakan saja, Sekte Beidou sangat lemah. Apa gunanya kekuatan seperti itu? Mungkin harta yang kumiliki jauh lebih berharga daripada benda-benda dan sumber daya di Gua Suci Beidou. Mengapa aku harus membuang waktu untuk masuk? Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Guo Hua, apa yang kau tunggu? Ikutlah denganku untuk bertemu dengan guru dan beberapa tetua agung terlebih dahulu. Penatua Chen segera berbicara ketika dia melihat Ye Tianfei berdiri di sana tanpa tanggapan apapun. Oke, Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei berencana mencari kesempatan untuk pergi diam-diam tanpa mengungkapkan identitasnya. Penatua Chen segera memimpin jalan dan menuju lokasi inti markas Sekte Beidou, diikuti oleh Ye Tianfei di belakangnya. Tepat pada saat ini, semua orang dari Sekte Beidou keluar dan Mahtei. Raungan besar tiba-tiba terdengar, dan kemudian sejumlah besar orang muncul di sekitar markas besar Sekte Beidou, dan mengepung markas besar Sekte Beidou dalam sekejap. Oh tidak, itu seseorang dari Sekte Qingshan. Markas besar Sekte Beidou langsung menjadi kacau, banyak orang berteriak ketakutan. Kenapa kalian panik? Tenanglah, semuanya. Kami di Sekte Beidou tidak perlu takut pada Sekte Qingshan. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung dan tunjukkan kekuatan Sekte Beidou kami. Tepat ketika banyak orang di markas besar Sekte Beidou panik, sebuah suara terdengar dari dalam markas besar Sekte Beidou, dan kemudian seorang pria parubaya melangkah ke udara, dan kemudian 5 pria tua muncul di belakang pria parubaya itu. Pria parubaya itu adalah pemimpin Sekte Beidou saat ini, dan 5 tetua di belakangnya adalah 5 tetua tertinggi. Pemimpin Sekte Beidou dan 5 tetua tertinggi semuanya berada pada tingkat dewa virtual sempurna, dan mereka adalah jenis dewa virtual sempurna dengan kualifikasi yang sangat panjang. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dibandingkan dewa virtual sempurna biasa. Ada sebuah legenda yang beredar di klan Beidou, yaitu, pemimpin sekte dan 5 tetua tertinggi dapat menerobos dan menjadi dewa sejati kapan saja. Begitu pemimpin sekte dan salah satu dari 5 tetua tertinggi menerobos dan menjadi dewa sejati, level klan Beidou akan segera ditingkatkan, karena di kekosongan ke-6, kekuatan yang memiliki dewa sejati dapat dianggap sebagai kekuatan yang benar-benar kuat. Hahaha, Pak Tua He, kudengar murid-murid Sekte Beidoumu memasuki alam rahasia Yangming untuk menjelajah dan mencari harta karun dan memperoleh hasil panen yang baik, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Secara khusus, seorang murid bernama Guo Hua memperoleh kesempatan besar. Bagaimana kalau begini? Tunjukkan padaku semua hasil yang diperoleh murid-murid Sekte Beidoumu ketika memasuki alam rahasia Yangming, dan kemudian kami dari Sekte Qingshan akan kembali. Bagaimana menurutmu? Seorang lelaki kekar berwajah pucat muncul di luar markas besar Sekte Beidou dan berkata sambil tertawa liar. Kong Dakuan, jadi kau datang ke sini untuk mendapatkan keuntungan dari murid-murid Sekte Beidou kami di alam rahasia Yangming. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku menyarankanmu untuk membawa orang-orang Sekte Qingshanmu dan segera kembali. Jika tidak, kami di Sekte Beidou akan memastikan kau tidak akan pernah kembali. Pemimpin Sekte Beidou menjadi murka setelah mendengar ucapan pria kekar itu, dan langsung menjawab dengan kasar. Nama lelaki kekar itu adalah Kong Dakuan, dan dia adalah pemimpin Sekte Qingshan. Kebencian antara Sekte Beidou dan Sekte Qingshan sudah berlangsung lama. Mereka berada dalam hubungan yang tidak bersahabat dan sering berselisih satu sama lain. Tuan He, kudengar Sekte Qingshan mengirim lebih dari selusin murid ke alam rahasia Yangming, tetapi kebanyakan dari mereka meninggal di sana. Hanya satu murid yang keluar dengan kerugian besar.
Kurasa orang-orang dari Sekte Qingshan tahu bahwa murid-murid Sekte Beidou kita telah memperoleh keuntungan besar di alam rahasia Yang Ming, jadi mereka menjadi serakah. Seorang tetua Sekte Beidou berbisik kepada sang guru. Pemimpin Sekte Beidou bernama Hetai. Di permukaan, ia tampak seperti pria parubaya, tetapi sesungguhnya ia adalah dewa virtual sempurna yang telah hidup lama. Sebagai dewa, sangat mudah baginya untuk membuat dirinya terlihat lebih muda atau lebih tua. Namun, para murid Sekte Beidou kita telah memperoleh banyak hal di alam rahasia Yang Ming, terutama tentang Guo Hua. Aku telah mengeluarkan perintah untuk memblokir berita tersebut. Bagaimana Kong Dakuan mengetahuinya? Pasti ada seseorang di dalam Sekte Beidou kita yang secara diam-diam menyebarkan berita tersebut dan bahkan secara diam-diam memberitahu Sekte Qingshan. Mungkin ada pengkhianat di Sekte Beidou kita. Wajah Hetai sangat jelek. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin itu, para pejabat tinggi Sekte Beidou lainnya juga tampak muram. Untuk saat ini, mari kita hadapi Sekte Qingshan terlebih dahulu. Jika ada waktu, kita harus menemukan informan itu dan menghukumnya dengan berat. Hetai mengirim pesan kepada para pemimpin tingkat tinggi Sekte Beidou di sekitarnya. Pak Tua He, sepertinya kau tidak akan berbicara dengan baik. Kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti Mahtei. Kalau begitu, aku akan menghancurkan Sekte Beidou-mu hari ini, dan kemudian semua hal di Sekte Beidou-mu akan menjadi milik Sekte Qingshan kami. Kong Dakuan berkata sambil tertawa liar. Kong Dakuan, kamu terlalu sombong. Dengan kekuatan Sekte Qingshan-mu, kamu ingin menghancurkan Sekte Beidou kami. Itu hanya angan-angan. Hetai dan para pemimpin senior Sekte Beidou sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Kong Dakuan. Hetai segera menjawab dengan suara kasar. Semua orang bersiap menghadapi musuh. Hetai berbalik dan menatap orang-orang dari Sekte Beidou dan berbicara dengan keras. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin mereka, orang-orang Sekte Beidou menjadi penuh energi, dan mereka semua mengeluarkan senjata ajaib mereka dan bersiap untuk berperang. Segera siapkan formasi perlindungan Sekte. Hetai berkata kepada 5 tetua tertinggi di belakangnya. Kelima tetua tertinggi segera mengeluarkan bendera formasi hitam masing-masing dan melemparkannya ke 5 arah berbeda secara bersamaan. Gemuruh. Seluruh markas besar Sekte Beidou berguncang hebat, langit dan bumi bergetar, kemudian tirai cahaya formasi besar perlahan muncul, menutupi seluruh markas besar Sekte Beidou. Ini adalah formasi pelindung legendaris. Sangat kuat. Dengan formasi pelindung yang melindungi kita, tidak akan mudah bagi orang-orang Sekte Qingshan untuk menerobos masuk. Di markas besar Sekte Beidou, semua murid sangat gembira ketika mereka melihat tirai cahaya formasi besar yang menutupi markas besar. Kau pikir formasi pelindung belaka dapat menghentikan Sekte Qingshan kita? Jangan pernah berpikir tentang itu. Di luar markas besar, Kong Dakuan dan sekelompok pejabat tinggi Sekte Qingshan mensibir formasi pelindung Sekte Beidou dan berkata dengan nada meremehkan. Yang mulia, silakan ambil tindakan. Kong Dakuan berkata dengan keras. Yang mulia, setelah mendengar kata-kata Kong Dakuan, Hetai dan para pemimpin tertinggi Sekte Beidou tertegun sejenak, dan kemudian mereka melihat sosok yang diselimuti jubah hitam perlahan muncul di luar formasi pelindung Sekte Beidou. Sosok itu tidak berkata apa-apa, mengeluarkan segel hitam besar dan melemparkannya ke depan. Duar. Segel hitam besar itu terus membesar dan menghantam langsung formasi pelindung Sekte Beidou. Dengan suara keras, formasi pelindung Sekte Beidou dan seluruh markas besar mulai bergetar hebat. Semua anggota Sekte Beidou di markas besar juga terhuyung dan ketakutan. Ternyata itu adalah senjata ajaib tingkat dewa sejati, dan tampaknya itu adalah senjata ajaib yang khusus digunakan untuk menghancurkan formasi. Formasi Sekte Beidou ini telah melalui waktu yang lama dan sudah hancur. Seharusnya tidak dapat bertahan dan akan segera hancur. Ye Tianfei berdiri di tengah kerumunan Sekte Beidou dan melirik segel hitam sambil berpikir dalam hati. Duar. 2 segel hitam menghantam formasi perlindungan Sekte berulang kali. Oh tidak, Tuan. Ada retakan di formasi pelindung. Saya khawatir itu akan segera rusak. Seorang tetua Sekte Beidou tiba-tiba berteriak panik. Jangan panik, semuanya. Bersiaplah untuk melawan musuh. Wajah Hetai tampak sangat jelek, dan dia berteriak keras.
Dia tidak dapat membayangkan bahwa formasi pelindung Sekte Beidou yang diwariskan dari zaman kuno begitu lemah dan akan hancur begitu cepat. Tentu saja, dia juga bisa melihat bahwa sepasang segel hitam itu adalah senjata sihir yang sangat kuat untuk menghancurkan formasi. Benar saja, sesaat kemudian, dengan suara ledakan keras, formasi pelindung Sekte Beidou langsung hancur. Serang, pemimpin Sekte Qingshan, Kong Dakuan, melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang Sekte Qingshan ke markas besar Sekte Beidou seperti air pasang. Meskipun ada banyak formasi berbeda yang didirikan di markas besar Sekte Beidou, kekuatan mereka tidak terlalu kuat dan semuanya hancur dalam waktu singkat. Hahaha, Pak Tua Hei, bagaimana menurutmu? Kau menyesalinya sekarang, tapi sudah terlambat. Sekte Beidou-mu akan hancur hari ini. Kong Dakuan memandang Hetai dan tertawa liar. Bahkan jika Sekte Qingshan milikmu menyerang kami, lalu kenapa? Dengan kekuatan Sekte Qingshan milikmu, bisakah kau benar-benar menghancurkan Sekte Beidou milik kami? Jika Sekte Qingshan milikmu mampu menghancurkan Sekte Beidou milik kami, kau tidak akan menunggu sampai sekarang untuk mengambil tindakan. Hari ini, hal terburuk yang dapat terjadi adalah kita berdua akan menderita kerugian dan menanggung akibatnya. Wajah Hetai terlihat sangat jelek, dan dia menjawab sambil menggertakkan gigi. Pak Tua Hei, karena Sekte Qingshan berani datang hari ini, pastilah mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Anda, Sekte Beidou, tidak memenuhi syarat untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Qingshan kami. Kong Dakuan berkata sambil mensibir. Begitu Kong Dakuan selesai berbicara, 15 sosok berjubah hitam muncul di sampingnya. Bersama dengan sosok hitam sebelumnya, totalnya ada 16 sosok berjubah hitam. Tidak bagus, Master. Mereka semua adalah dewa virtual sempurna. Bersama dengan para Master Sekte Qingshan, mereka memiliki total 33 dewa virtual sempurna. Tiba-tiba, seorang pejabat tinggi Sekte Beidou berteriak kaget. Pada saat ini, semua petinggi Sekte Beidou merasa gelisah, karena semua dewa virtual sempurna di Sekte Beidou jumlahnya hanya 17. Akibatnya, ketika jumlah dewa virtual sempurna di kedua sisi dibandingkan, Sekte Beidou berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hahaha, Pak Tua Hei, bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih berpikir bahwa Sekte Qingshan kami tidak dapat menghancurkan Sekte Beidou-mu? Kong Dakuan tertawa terbahak-bahak. Semuanya, siapa kalian? Mengapa kalian membantu Sekte Qingshan untuk berurusan dengan Sekte Beidou kami? Apakah Sekte Qingshan berjanji untuk memberi kalian hadiah? Semua orang, jika kalian bisa berdiri dan menonton, maka Sekte Beidou kami berjanji untuk memberi kalian 2 kali lipat hadiah dari Sekte Qingshan. Bagaimana? Kami di Sekte Beidou selalu menepati janji kami dan tidak akan pernah mengingkari utang kami. Hetai menatap ke 16 sosok berjubah hitam dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak perlu bicara soal uang dengan kami. Sekte Beidou kecilmu bagaikan semut di mata kami. Jika kau ingin bertahan hidup, kau hanya punya satu kesempatan, yaitu tunduk pada grup Qiufeng kami mulai sekarang, atau lebih tepatnya, tunduk pada Kam Pelindung. Karena grup Qiufeng kami sudah bergabung dengan Kam Pelindung. Salah satu sosok berjubah hitam melangkah maju dan berbicara perlahan. Ye Tianfei awalnya berdiri di samping menonton pertunjukan, tidak ingin ikut campur. Bagaimanapun, konflik dan pertikaian antara berbagai kekuatan, atau saling mencaplok, adalah hal yang sangat normal. Diperkirakan hal seperti itu akan terjadi setiap hari di Void ke-6. Tetapi sekarang, mendengar nama kedua kekuatan itu, kelompok angin musim gugur dan Kam penjaga, sifat masalahnya berbeda. Ternyata kubu Guardian berada di balik ini. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Tampaknya kubu penjaga Void ke-6 mirip dengan kubu penjaga Void ke-8. Mereka berdua menggunakan berbagai cara pemaksaan dan bujukan untuk menaklukkan berbagai kekuatan, besar dan kecil, dan akhirnya mencapai tujuan menguasai ruang dan waktu ini. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Kalau begitu, jangan buang-buang waktuku. Baik itu kelompok angin musim gugur atau Kam penjaga, bunuh mereka terlebih dahulu. Ye Tianfei menatap ke 16 sosok berjubah hitam dan berkata sambil mensibir. Momen berikutnya, teriakan demi teriakan terdengar dan ke-16 sosok berjubah hitam itu terus berteriak. Bulan purnama yang dingin tiba-tiba muncul di lautan jiwa mereka,
memancarkan energi jiwa yang mengerikan, yang menebas badan jiwa mereka. Pada saat yang sama, pedang jiwa dan lebih dari 40 planet kekuatan jiwa menyerang lautan jiwa mereka dan mengepung badan jiwa mereka. Dengan tingkat energi jiwa Ye Tianfei saat ini, ia menggunakan 3 seni bela diri jiwa, yakni Moon Soul Slash, Soul Sword, dan Soul Star Method untuk menghadapi para dewa virtual yang sempurna ini. Kekuatan itu begitu mengerikan sehingga para dewa virtual yang sempurna ini tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka tersambar petir, badan mereka terguncang dan terlempar di tengah teriakan. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Sekte Qingshan dan Sekte Beidou semuanya bingung dan terkejut. Kong Dakuan berteriak ketakutan. Bersambung.